Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan anggota saya pribadi Umar Zidan Ramadan dengan NIM akhir 130. Dan saya Balkis Adisa Kamila dengan NIM terakhir 131. Kita akan mereview terkait materi korupsi dan lemahnya tata kelola di berbagai negara. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Korupsi oleh dosen pengampu Bapak Zuhairan Yunmi Yunan, SE, MSc, PhD. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Korupsi dan lemahnya safeguarding government adalah tantangan yang serius yang menghambat pembangunan di banyak negara, termasuk Indonesia maupun AS. Nah, korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Nah, dampaknya apa? Itu bisa merusak ekonomi, memperburuk kemiskinan, maupun infrastruktur dan layanan publik lainnya. Adapun dampak sosial politik itu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, mengganggu stabilitas politik, dan melemahkan demokrasi. Contohnya itu pada tahun 1998 itu terjadi krisis Indonesia yang diperparah oleh korupsi, tata kelola yang buruk, dan lemahnya penegak hukum. Nah, di sini kita pentingnya memahami korupsi dan tata kelola. Memahami penyebab dan dampak korupsi penting untuk merumuskan solusi yang efektif. Nah, contohnya kita belajar dari salah satu negara, itu Denmark, yang memberikan wawasan praktik terbaik dalam transparansi, akuntabilitas maupun pengawasannya. Nah, di sini saya dan rekan saya bertujuan untuk pertama untuk mengidentifikasi penyebab utama korupsi dan lemahnya tata kelola. Yang kedua, menyajikan studi kasus dan solusi perbaikan tata kelola pemerintah. Selanjutnya adalah 4 faktor penyebab korupsi dan lemahnya tata kelola pemerintah. Yang pertama, ada struktur kelembagaan lemah dan kurangnya check and balance. Lemahnya struktur kelembagaan menjadi salah satu akar utama maraknya korupsi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP maupun pengawasan eksternal seringkali belum optimal. Akibatnya keterbatasan independen sumber daya manusia serta adanya tekanan publik atau tekanan politik dan birokrasi yang kuat. Selain itu, birokrasi yang kompleks dan prosedur administrasi yang terbelit-belit semakin membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat publik. Sistem check and balance antar lembaga negara juga belum berjalan secara efektif, sehingga kontrol antar badan negara menjadi lemah dan membuka celah terjadi praktik korupsi tanpa pengawasan yang memadai. Selanjutnya itu kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif. Namun di banyak negara, informasi publik masih sangat terbatas dan proses pengadaan barang atau jasa pemerintah cenderung tidak transparan. Birokrasi yang tertutup dan minimnya pelatihan bagi aparatur negara memperparah kondisi ini. Sementara infrastruktur teknologi, informasi yang belum merata serta lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas turut menjadi tantangan tersendiri. Tanpa transparansi yang memadai, akuntabilitas sulit diwujudkan karena masyarakat tidak memiliki akses untuk memantau dan menilai kinerja pemerintah secara
objektif. Yang ketiga itu budaya politik patronas dan nepotisme. Budaya politik patronas dan nepotisme berkembang melalui hubungan timbal balik antar elit politik dan kelompok tertentu yang memperkuat praktik korupsi. Politik balas budi, money politik, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah seringkali menjadi sarang patronas yang mengutamakan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan publik. Dampaknya sistem meritokrasi rusak, korupsi sistematik semakin mengakar, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik menurun drastis. Yang keempat itu rendahnya partisipasi publik. Rendahnya partisipasi masyarakat dan pengawasan pemerintah juga menjadi faktor penting yang menyebabkan lemahnya tata kelola dan sumber praktik korupsi. Lemahnya kontrol sosial yang menyebabkan korupsi sulit diberantas dan penyalaan publik menjadi tidak efektif dan pelayanan publik menjadi tidak efektif. Untuk memperkuat partisipasi publik diperlukan edukasi politik, meningkatkan akses informasi, digitalisasi laporan, serta peran aktif lembaga swadaya masyarakat atau LSM, Civil Society Organization atau CSO, dan forum musyawarah sebagai wadah aspirasi dan pengawasan bersama. Baik, kita akan membahas negara-negara dengan tingkat korupsi paling parah, paling tinggi, hingga paling rendah versi CPI tahun 2024. Pertama, kita punya Venezuela. Di peringkat 178 dari 180, skornya adalah 10/100. Korupsi di sana berupa sistemik, hingga digunakan untuk menjaga kekuasaan rezim seperti Chavez dan juga Maduro. Lewat mana? Lewat manipulasi pangan, mata uang dikendalikan, hingga peran militer yang diacak-acak. Selanjutnya kita juga punya Afghanistan, peringkat 162 dari skor 17/100. Negara ini dihantam konflik dan budaya suap, kayak skandal Kabul Bank hingga kasus Ghost Soldier. Lalu kita punya Sudan di peringkat 170 dengan skor 15/100. Korupsi di sana adalah bagian dari sistem. Jadi bukan lagi hukumnya lemah, pengawasan gak jalan, hingga elit politik pun memanfaatkan situasi di sana. Selanjutnya kita punya Suriah, peringkat 179 dengan skor 12/100. Rezim Assad memakai korupsi dengan ekonomi gelap untuk bertahan. Bahkan produksi narkoba itu kayak Kaptagon dilegalkan. Terakhir adalah Somalia, di mana dia menempati posisi 180 dengan skor 9/100. Hampir semua sektor sudah dikorupsi, apalagi dana bantuan hingga proyek pemerintah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai negara-negara paling bersih menurut CPI tahun 2024. Di peringkat pertama, kita mempunyai Denmark dengan skor 90/100, di mana mereka itu memiliki budaya integritas yang sangat tinggi, juga akses publik yang sangat luas, sehingga hukum di sana kuat banget untuk menjadi tameng utama melawan korupsi. Di peringkat kedua, kita punya Finlandia dengan skor 88. Walaupun mereka nggak punya lembaga anti korupsi khusus seperti Indonesia, tapi budaya integritas itu udah nempel banget dari pendidikan sampai birokrasinya. Dan selanjutnya di peringkat ketiga kita punya Selandia Baru dengan skor 85. Sistem hukum di sana itu sangatlah transparan, lalu partisipasi publik itu sangat didukung, sehingga kuat banget di sana. Lembaga kayak Serious Fraud Office itu bikin pengawasan makin maksimal. Selanjutnya di peringkat 5 kita punya Singapura dengan skor 83. Korupsi ditekan dengan hukum tegas dan birokrasi yang sangat beretika. Seperti CPIB, mereka kerja langsung di bawah Perdana Menteri, sehingga pengawasannya sangatlah ketat. Dan terakhir, di peringkat 14 kita punya Estonia dengan skor 76. Nah, negara ini adalah jagonya digitalisasi. Semua layanan publik itu sudah bisa dilakukan secara online, sehingga nggak ada lagi tuh celah untuk melakukan. Selanjutnya kita akan membahas overview dari kasus-kasus besar. Pertama kita punya Malaysia dengan skandal 1M
DB-nya, di mana dana publik itu disalahgunakan untuk membeli properti mewah dan gaya hidup elit. Kenapa sih itu bisa terjadi? Karena kekuasaan itu selalu terpusat dan lembaga pengawasannya juga lemah. Jadi pelajaran pentingnya transparansi dan pemisahan antara kekuasaan itu wajib banget untuk mencegah korupsi sistemik dalam suatu negara. Selanjutnya kita punya kasus Petrobras dari Brazil. Ini adalah korupsi level kolaborasi antara swasta dan juga pejabat negara. Uangnya dipakai untuk mendanai dana partai politik. Jadi lingkaran kekuasaannya ini makin kuat dan juga susah diputus. Gak ada tuh audit internal yang jalan-jalan. Dan pengawasan eksternalnya juga lemah. Sehingga artinya perusahaan milik negara tuh butuh banget sistem audit yang kuat dan juga independen. Baik, selanjutnya kita akan membahas 5 strategi utama apa aja sih untuk melawan korupsi dan memperkuat tata kelola. Pertama, kita punya reformasi kelembagaan, di mana hukum dan pengawasan itu harus sifatnya independen. Rekrutmen juga harus berbasis kompetensi, bukan karena dekat. Dan pengawasan internal itu harus diperkuat di berbagai hal. Selanjutnya, kedua, kita punya digitalisasi layanan publik. Dengan semua serba online, kontak langsung pun bisa dikurangi, sehingga peluang suap makin kecil dan birokrasi pun akan makin cepat untuk dijalankan. Ketiga, kita punya transparansi dan juga keterbukaan informasi, di mana akses data publik itu wajib dibuka, kayak anggaran, pengadaan, sampai sistem pelaporan biar masyarakat itu bisa ikut andil, masuk dan mengawasi jalannya pemerintahan dan juga kehidupan negara. Keempat, kita punya peran masyarakat sipil dan juga media. Jurnalis dan LSM harus bebas dapat berpartisipasi membongkar kasus. Kebebasan pers ini penting banget untuk menjadi watchdog bagi pemerintah. Dan kelima, kita punya adopsi standar internasional. Audit dan juga pengelolaan keuangan negara itu harus sesuai dengan standar global biar anggarannya ini bisa disajikan, dikelola transparan dan juga dapat dipercaya oleh publik. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan kalau korupsi bukan lagi cuma soal individu yang melakukan, tapi merupakan cerminan dari lemahnya suatu sistem. Negara dengan skor korupsi tinggi biasanya punya ciri khas yang sama, mulai dari hukum lemah, kurang transparansi, dan kekuasaan yang gak bisa diawasi. Sebaliknya, negara yang bersih atau rendah korupsi justru kuat di integritas, partisipasi publik, hingga reformasinya jelas. Untuk itu, kami menyarankan 5 saran penting. Pertama, pemerintah itu harus fokus pada reformasi kelembagaan dan juga pengawasan. Kedua, percepatan digitalisasi dan birokrasi harus didukung untuk tata kelola yang baik. Ketiga, tanamkan nilai anti korupsi lewat pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Keempat, libatkan publik lewat pelaporan dan juga literasi politik. Kelima, pelajari praktik terbaik dari negara lain, tapi tetap harus menyesuaikan dengan kondisi dan juga apa yang memang ada di lingkungan kita.